Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan melanjutkan tentang sebab-sebab kemunduran dinasti Abbasiyah. Pada video selanjutnya sudah saya jelaskan. Yang pertama ialah persaingan antar bangsa, yang kedua fanatisme kesukuan. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan menjelaskan. Berkenaan dengan timbulnya fanatisme kesukuan tersebut juga memunculkan gerakan pembangkangan yang berkedok keagamaan seperti Karamitah, Asasin, dan kaum muslimin saat itu terbelah menjadi banyak kelompok. Di antaranya yaitu Syiah, Khawarij, Sunni, dan Mu'tazilah. Sementara itu berkembang juga gerakan Zindik untuk menggoda keimanan para khalifah. Bahkan Khalifah Al-Mansur berusaha keras untuk memberantasnya. Dan juga Khalifah Al-Mahdi perlu mendirikan pengawal khusus guna mengawasi kegiatan orang-orang zindik dan yang melakukan mihna dengan tujuan memberantas bid'ah. Konflik antara kaum beriman dan kaum zindik berlanjut, mulai dari bentuk sederhana seperti polemik tentang ajaran hingga konflik bersenjata yang menumpahkan darah di antara kedua belah pihak. Gerakan Karamitah dan Asasin adalah contoh konflik bersenjata. Pada saat itu, gerakan ini terpojok, pendukungnya banyak berlindung di balik ajaran Syiah, sehingga banyak yang dipandang ekstrim dan dianggap menyimpang oleh penganut ajaran Syiah itu sendiri. Aliran Syiah memang dikenal sebagai aliran politik dalam Islam yang berhadapan dengan paham Sunni. Antara keduanya sering terjadi konflik yang kadang-kadang melibatkan penguasa. Contoh kecilnya khalifah ialah Al-Mutawakkil. Misalnya, tidak memperbolehkan ziarah ke makam Husain di Karbala. Namun, anaknya si Mutawakkil yaitu Al-Muntansir kembali memperkenankan orang Syiah untuk menziarahi makam Husain tersebut. Pada masa dinasti Abbasiyah, aliran Syiah sudah berkembang cukup lama. Misalnya, Syiah berkembang selama lebih dari 100 tahun melalui dinasti Bawaihi, yaitu pengaruh Persia. Dinasti Idrisiyah di Maroko dan dinasti Fatimiyah di Mesir adalah dua aliran Syiah yang memerdekakan diri dari Baghdad yang Sunni. Kemudian, konflik yang dilatar belakangi aliran keagamaan tidak terbatas pada konflik antara kaum muslimin dan kaum zindik dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi juga dengan aliran-aliran lain dalam Islam. Contohnya, Mu'tazilah yang cenderung rasional dicurigai sebagai pembuat bid'ah oleh golongan salaf. Perselisihan itu makin meruncing pada masa Al-Ma'mun karena ia menjadikan Mu'tazilah sebagai faham atau aliran resmi negara dengan melakukan mihna. Konflik itu dipertajam lagi ketika Al-Mutawakkil sebagai khalifah. Aliran Mu'tazilah dibatalkan dari aliran negara dan golongan salaf kembali naik ke permukaan. Tidak tolerannya pengikut Hambali terhadap Mu'tazilah yang rasional menyempitkan gerak maju aliran yang berbasis rasional ini. Namun, aliran Mu'tazilah ini bangkit kembali pada masa dinasti Bawaihi atau pengaruh Persia. Pada masa dinasti Saljuk yang menganut aliran Asy'ariyah berhasil menyingkirkannya. Konflik keagamaan yang terus-menerus terjadi pada masa dinasti Abbasiyah merupakan salah satu penyebab kemunduran yang tidak bisa dihindari. Konflik semacam ini tidak menguntungkan pengembangan kreativitas intelektual Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya tentang sebab-sebab kemunduran dinasti Abbasiyah, yaitu konflik keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.